Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Julia Tadi Sobirin, yang mana pada momen ini akan berbagi pengetahuan tentang validasi tes yang diambil dari handbooks-nya milik Geisinger dan kawan-kawan. Apa itu validasi tes? Validasi tes ini merupakan salah satu langkah untuk membuktikan bahwa instrumen tes kita sudah layak dan valid untuk digunakan di dalam pengambilan data. Pembahasan kali ini dalam validasi tes ini meliputi yang pertama pengertian validasi tes dan manfaatnya, kemudian pendekatan-pendekatan validasi tes, dan ketiga pentingnya melakukan validasi tes. Yang pertama yang kita bahas adalah pengertian dan manfaat. Apa yang dimaksud dengan validasi tes itu? Validasi tes itu adalah proses pengumpulan bukti untuk mendukung penggunaan tes dalam situasi tertentu, serta untuk memastikan akurasi, keandalan, dan konsistensi data yang diperoleh. Jadi, validasi tes ini merupakan satu langkah untuk membuktikan bahwa instrumen kita itu bisa dikatakan akurat dan layak untuk digunakan dalam suatu pengambilan data. Manfaatnya yang pertama untuk mengumpulkan bukti yang mendukung penggunaan tes dalam situasi tertentu. Jadi dengan adanya validasi ini nanti akan menjadi pendukung apabila ada temuan-temuan di dalam proses pengambilan data. Yang kedua, untuk memastikan bahwa tes tersebut digunakan secara adil, valid, dan sesuai dengan tujuan yang diinginkan oleh pengguna tes. Jadi, untuk melihat apakah instrumen ini sesuai dengan komponen atau instrumen atau materi yang akan diteliti, disesuaikan di sana. Yang ketiga, untuk memberikan informasi yang akurat dan dapat diandalkan dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pendidikan tinggi. Sehingga akurasi dari hasil validasi ini akan menentukan seberapa besar hasil dalam pengambilan keputusan. Kemudian pendekatan-pendekatan dalam validasi tes meliputi validasi kontennya, validasi kriterianya, validasi konstruknya. Validasi konten itu berarti validasi atau proses pengumpulan bukti yang mendukung dalam penggunaan tes dengan fokus pada sejauh mana tes mencerminkan domain tertentu. Jadi kalau konten ini apakah variabelnya sudah sesuai dengan instrumen tesnya. Dengan adanya instrumen tes yang sesuai untuk menggali informasi terkait indikator atau variabel yang akan digali, maka kesesuaian itu menjadi valid. Yang kedua, validasi kriteria, yaitu proses pengumpulan bukti untuk menilai sejauh mana tes dapat memprediksi atau mengukur kriteria tertentu yang diinginkan oleh peneliti atau pengambil informasi. Jadi kalau kriteria itu adalah bukti untuk melihat bahwa di dalam pengambilan informasi alat tesnya sudah sesuai dengan kriteria yang ada. Yang ketiga adalah validasi konstruk. Validasi konstruk itu merupakan pengambilan bukti untuk menilai sejauh mana tes dapat memprediksi atau mengukur konstruk atau materi yang diinginkan. Jadi buktinya nanti di validasi konstruk itu untuk melihat atau memprediksi bahwasanya sesuai dengan indikator atau langkah-langkah di dalam pengambilan tes. Kita jabarkan satu-satu untuk melihat tujuan, proses, dan hasilnya. Yang pertama, validasi konten. Tujuannya adalah untuk menilai sejauh mana tes mencerminkan domain atau materi yang diinginkan. Jadi ini untuk melihat materinya sesuai tidak dengan proses pengambilan datanya. Proses yang dilakukan untuk melihat validasi konten adalah
membutuhkan para ahli untuk melihat apakah instrumen ini sudah sesuai dengan konten yang ada. Biasanya melibatkan beberapa pihak, misalkan dosen atau para ahli yang memang di bidangnya, atau orang yang ditunjuk yang memang mempunyai kapasitas tinggi di dalam bidang tertentu. Hasilnya adalah cakupan item, bentuk tugasnya, pertanyaan tesnya, atau pedoman penilaiannya sudah sesuai untuk menilai dari indikator penelitian atau informasi yang ingin diperoleh. Kemudian validasi kriteria. Tujuannya adalah untuk mengukur sejauh mana skor pada suatu tes atau instrumen dapat memprediksi atau berhubungan dengan suatu hasil atau kriteria tertentu di luar tes. Kalau kriteria ini berarti setelah adanya hasil yang diperoleh apakah bisa merepresentasikan kriteria tertentu dari indikator yang ingin digali. Kemudian prosesnya yaitu melakukan pembuktian empiris yang menunjukkan hubungan yang signifikan antara skor tes dan kriteria yang diukur. Jadi proses ini mengkorelasikan antara hasil tes dengan kriteria tertentu yang bisa dibuktikan melalui uji statistik. Hasilnya adalah evaluasi sejauh mana tes mencakup pertanyaan atau tugas yang relevan dan sesuai dengan domain yang diinginkan. Validasi kriteria ini sangat penting dalam menilai seberapa baik instrumen yang dapat digunakan sebagai alat ukur yang akurat. Kemudian untuk mengevaluasi keakuratan dan validitas instrumen dalam memprediksi atau mengukur kriteria yang diinginkan. Kemudian validasi konstruk. Validasi konstruk ini mempunyai tujuan agar dengan adanya validasi konstruk ini dapat menilai sejauh mana instrumen tersebut sesuai dengan teori atau konsep yang diinginkan. Prosesnya melibatkan penggunaan teori untuk menguji hubungan antara skor tes dengan konstruk yang dimaksud. Sehingga di dalam konstruk ini butuh teori yang disandingkan dengan hasil tes yang telah dilakukan. Apakah sudah bisa membuktikan dari instrumen tes ini ke teori yang akan dilakukan atau teori yang akan dibuktikan. Hasilnya adalah kejelasan konsep, relevansi item, dan struktur internal instrumen. Memastikan bahwa alat pengukuran tersebut secara akurat merefleksikan aspek yang dimaksudkan sesuai dengan kerangka konseptualnya. Jadi akan membandingkan teori yang ada dengan hasil dari tes yang akan dilakukan. Maka perlu kiranya validasi konstruk dari instrumen yang akan dibuat untuk melihat apakah instrumen ini sudah valid atau belum. Terakhir, mengapa validasi tes itu penting? Yang pertama karena dapat memastikan bahwa instrumen tes tersebut dapat diandalkan atau dipastikan untuk mencapai tujuan yang dimaksudkan. Artinya bahwasanya instrumen itu harus bisa mencerminkan apa yang akan kita gali informasinya dari hasil yang telah dipakai untuk diisi oleh subjek yang akan menjadi Yang kedua, mengapa validasi tes itu penting? Karena proses validasi tes memungkinkan pengguna tes untuk mengumpulkan bukti yang mendukung kegunaan dan validitas tes tersebut, sehingga dapat dipastikan bahwa tes tersebut dapat memberikan informasi yang akurat dan berguna. Kesesuaian manfaat dari instrumen itu dapat terlihat dari kebenaran dan kevalidan instrumen. Yang ketiga, validasi tes
membantu meminimalkan konsekuensi yang tidak diinginkan dari penggunaan tes atau kesalahan-kesalahan yang terjadi saat pengambilan data. Maka perlu kiranya melakukan validasi tes dari instrumen yang akan kita gunakan dalam menggali informasi, baik secara kontennya atau kriterianya ataupun konstruknya. Maka kalau tiga-tiganya sudah sesuai, bisa digunakan sebagai instrumen pengambilan data dan hasilnya bisa merepresentasikan hasil yang disesuaikan. Mungkin itu materi yang bisa kami sampaikan tentang validasi tes. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga kita selalu mau belajar, dan belajar. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.